Kaki Monyet, karya W. W. Jacobs. Malam itu dingin dan basah, tapi di sebuah ruang tamu kecil di Villa Laburnum, tirai jendela tertutup dan sebuah perapian menyala dengan terang. Seorang ayah dan anak lelakinya sedang bermain catur. Sang ayah secara tak sengaja menempatkan raja caturnya dalam posisi yang berbahaya, membuat sang ibu yang sedang duduk menyulam di samping perapian berkomentar. "Oh, dengarkanlah suara angin," kata sang ayah, Pak White. Tapi kemudian ia melihat kesalahan fatalnya. Sudah terlambat. Ia hanya berharap anaknya tidak melihat hal tersebut. "Aku mendengarnya," kata sang anak. Ia kemudian memeriksa papan catur, lalu menjulurkan tangannya ke atas papan catur sambil berkata, Sang ayah menjulurkan tangannya pula ke atas papan catur sambil berkata, "Sepertinya ia tak akan datang malam ini." "Skak," ujar sang anak, sambil menggerakkan sebuah bidak caturnya. "Tempat ini adalah tempat tinggal yang terburuk sejauh ini," kata sang ayah. "Di antara semua tempat yang ganas dan basah, inilah yang terburuk. Jalannya berlumpur, habis diguyur hujan. Aku tak paham apa yang orang-orang pikirkan. Mungkin karena hanya ada 2 rumah di pinggir jalan, mereka pikir ini bukan masalah." "Tidak apa-apa sayang," kata Ibu White, istrinya, dengan tenang. "Mungkin lain waktu kita akan menang." Pak White melihat dengan tajam keluar ke antara anak dan istrinya. Tidak ada kata-kata, hanya senyum penyesalan di sekitar janggut tipisnya. "Itu dia," kata Pak White sesaat setelah terdengar suara dentuman gerbang yang tertutup, disertai dengan langkah berat menuju pintu. Lelaki tua itu segera berdiri dan berjalan ke arah pintu. Ia segera membukakan pintu. Terdengar nada suara sang ayah yang menyambut dan bersimpati pada tamunya yang baru datang, disusul dengan nada simpati pula dari tamunya. Hal itu membuat Ibu White berdecak. Ibu White batuk-batuk ringan saat Pak White masuk ke dalam ruangan bersama seorang lelaki tinggi besar, bermata kecil dan kulitnya kemerah-merahan. "Sersan Mayor Morris," kata Pak White, memperkenalkan tamu tersebut. Tamu tersebut menyalami istri dan anak Pak White, kemudian duduk di tempat yang ditawarkan, di dekat perapian. Pak White keluar dari ruangan sebentar dan kembali membawa botol whisky beserta gelas-gelas kecil. Kemudian menaruh sebuah carat kecil ke atas api. Tampak kedua mata tamu tersebut menjadi lebih terang setelah meneguk 3 gelas whisky. Mereka mulai berbicara. Pak White, Bu White, dan anaknya mendengar cerita tamu tersebut dengan antusias. Sersan Mayor Morris telah datang dari tempat yang sangat jauh. Ia menceritakan pengalamannya yang berkaitan dengan perang, wabah, dan orang-orang aneh. "Sudah 21 tahun, kata Pak White sambil mengangguk ke istri dan anaknya. "Sejak ia pergi. Ia dulu masih sangat muda, sekarang lihatlah dia. Kelihatan masih cukup segar," kata Ibu White dengan sopan. "Aku ingin sekali pergi ke India," kata Pak White. "Lihat-lihat sedikitlah." "Lebih baik di sini saja," kata Sersan Mayor sambil menggelengkan kepalanya. Ia meletakkan gelas kosongnya sembari menghela napas dengan ringan. Lalu ia menggelengkan kepalanya lagi. "Aku ingin sekali melihat candi-candi tua itu, para fakir dan pemain-pemain akrobat itu," kata Pak White. "Oh ya, apa itu kaki monyet atau semacamnya yang Anda bilang waktu itu?"
Tidak ada apa-apa, jawab Sersan Mayor Morris dengan cepat. Setidaknya tidak ada sesuatu yang penting untuk dilihat. Kaki monyet, ujar Ibu White dengan nada penasaran. Hanya sesuatu yang kita namakan sihir mungkin, jawab Sersan Mayor Morris. Ketiga anggota keluarga White condong ke depan ingin mendengar lebih jauh. Sersan Mayor Morris dengan segera mengangkat gelasnya ke mulutnya. Tapi ia tidak meneguk apa-apa karena gelasnya telah kosong. Setelah ia menaruh tangannya lagi, sang tuan rumah mengisi gelas kosong itu lagi dengan whisky. Setelah itu, Sersan Mayor Morris berkata, kalau ingin melihatnya, Sersan Mayor Morris memasukkan tangannya ke dalam kantong lalu mengeluarkan sesuatu. Ini cuma kaki monyet biasa yang dikeringkan supaya menjadi mumi. Ibu White mundur dengan menyeringai, sedangkan anaknya ia mengambil dan memegang kaki monyet itu, meletakkannya di atas meja dan memeriksanya dengan teliti. Kaki monyet itu sudah dimantrai oleh seorang fakir tua, ujar Sersan Mayor. Seorang yang suci. Fakir suci itu ingin menunjukkan bahwa takdir itu mengikat hidup semua orang, dan siapapun yang berusaha mencegah takdir, maka ia telah membawa dirinya ke dalam penderitaan. Mantra itu untuk 3 orang berbeda, sehingga tiap orang dapat meminta 3 permintaan. Ketiga anggota keluarga White tertawa ringan mendengar hal itu. Tapi mereka sadar suara mereka sedikit gemetar. Tindak tanduk sang Sersan Mayor sangat meyakinkan. Terus, kenapa Anda tidak melakukan 3 permintaan? Tanya anak lelaki Pak White dengan lugas. Sudah, jawab prajurit berpangkat Sersan Mayor itu. Seraya wajahnya yang berjerawat itu memucat. Lalu, apakah ketiga permintaan Anda sudah dikabulkan? Tanya Ibu White kemudian. Ya, sudah dikabulkan, jawab Sersan Mayor sambil meneguk whisky di gelasnya dengan cepat sehingga terantuk giginya. Dan apakah permintaan orang lain juga telah dikabulkan? Desak Ibu White. Orang pertama telah mendapatkan apa yang ia minta. Saya tak tahu apa 2 permintaannya yang pertama, tapi permintaannya yang ketiga adalah kematian. Begitulah saya bisa mendapatkan kaki monyet ini. Nada suara sang Sersan Mayor begitu serius, sehingga hening menerpa ketiga anggota keluarga tersebut. Jika Anda telah memperoleh 3 hal yang Anda minta, berarti kaki monyet itu sudah tak ada gunanya buat Anda, kata Pak White akhirnya berbicara. Lalu untuk apa Anda menyimpannya terus? Prajurit itu menggelengkan kepalanya. Ya, mungkin untuk gaya-gayaan saja, jawabnya pelan. Pernah sih kepikiran untuk menjualnya, tapi sepertinya jangan. Benda ini sudah memberi saya cukup kekacauan. Lagi pula tidak ada orang yang akan percaya. Mereka pasti berpikir ini hanyalah dongeng. Jika mereka percaya pun, pasti mereka ingin mencobanya dulu baru membayarnya. Seandainya Anda bisa mengajukan 3 permintaan lagi, apakah Anda akan meminta lagi? Tanya Pak White. Aku tak tahu, jawab sang prajurit. Aku tak tahu. Ia mengambil kaki monyet itu, menjepitnya dengan ibu jari dan jari telunjuknya, lalu mengayunkannya. Kemudian, tiba-tiba ia melemparkannya ke perapian. Sambil berteriak pendek, Pak White segera mencondongkan tubuhnya dan merenggut kaki monyet itu dari api. Lebih baik itu dibakar, kata Sersan Mayor itu dengan sungguh-sungguh. Jika Anda tak menginginkannya, berikan saja pada saya, kata Pak White. Tidak akan, jawab Sersan Mayor. Saya ingin benda itu terbakar. Jika Anda menyimpannya, jangan salahkan saya bila terjadi apa-apa pada Anda. Jika Anda berpikiran sehat, lemparkan ke api sekarang juga. Tapi Pak White menggelengkan kepalanya.
Ia memegang kaki monyet itu tepat di depan wajahnya seraya memeriksanya. Bagaimana Anda melakukannya? Tanya Pak White kemudian. Pegang dengan tangan kanan ke depan atas wajah Anda, lalu sebutkan keras-keras satu permintaan, jawab Sersan Mayor. Tapi ingat, saya sudah memberi Anda peringatan. Terdengar seperti kisah 1001 malam, kata Ibu White. Kemudian Ibu White berdiri dari tempat duduknya, lalu mulai menata hidangan malam. Apakah tidak ada yang berpikir untuk meminta 4 pasang tangan buat saya? Kata Ibu White lagi. Suaminya mengeluarkan kaki monyet itu dari kantongnya, lalu berlaku seolah hendak meminta sesuatu, disusul dengan suara tawa dari ketiga anggota keluarga itu. Sersan Mayor Morris dengan pandangan yang serius di wajahnya memegang lengan kanan Pak White. Jika Anda memang harus meminta sesuatu, mintalah sesuatu yang bijaksana. Pak White memasukkan kaki monyet itu ke dalam kantongnya, lalu menata kursi-kursi dan mempersilahkan Sersan Mayor Morris untuk duduk menikmati hidangan malam. Saat makan malam, masalah kaki monyet benar-benar dilupakan. Kemudian, ketiga anggota keluarga itu kembali mendengarkan cerita-cerita lain tentang petualangan Sersan Mayor di India. Sesaat setelah tamunya pergi karena jadwal kereta api yang harus ia naiki, Pak White berkata, "Jika cerita tentang kaki monyet tadi tidak lebih benar daripada cerita-cerita lain, kita tak bisa berharap banyak darinya." "Apakah kau memberikan sesuatu sebagai gantinya?" tanya Ibu White yang mendekat. "Sebuah barang, tak penting sih," jawab suaminya dengan ringan. "Dia tak mau, tapi aku memaksanya, dan sekali lagi ia menganjurkan untuk membuang kaki monyet itu." "Sepertinya," kata Pak White lagi dengan nada yang dibuat mengerikan, "mungkin kita akan menjadi orang kaya dan bahagia, dan kita akan berharap untuk menjadi seorang mudah percaya." Kemudian ia mengangkat tangannya yang memegang kaki monyet itu, hendak melakukan permintaan. Anaknya duduk dengan wajah yang serius, lalu berkedip ke arah ibunya, dan menyuarakan suara seolah terkesan dengan perbuatan ayahnya. "Saya meminta 200 pound, kata lelaki tua bernama Pak White itu dengan jelas. Suara jatuh yang keras terdengar dari dalam piano, menyambut permintaan itu, disusul dengan teriakan ngeri dari Pak White. Istri dan anak lelakinya segera lari mendekat ke Pak White. "Benda ini bergerak," teriak Pak White dengan pandangan menyeringai pada kaki monyet yang telah jatuh di lantai. "Setelah aku minta tadi, benda ini bergerak seperti ular." "Ya, tapi aku tidak melihat uang," ujar anak lelakinya sambil mengambil kaki monyet itu dan meletakkannya di atas meja. "Dan aku bertaruh, aku tak akan pernah melihat uangnya." "Pasti cuma gaya-gayaanmu aja, Pak," kata istrinya, merespons kegelisahan suaminya. Pak White menggeleng-gelengkan kepalanya. "Sudahlah, tidak ada yang terluka kan? Cuma mengagetkan saja." Mereka duduk lagi di dekat perapian. Ayah dan anak lelakinya merokok. Di luar, angin bertiup lebih kencang. Pak White merasa gugup saat suara dari pintu di lantai atas menutup dengan keras. Keheningan yang tak biasa terjadi di situ, dan berakhir saat kedua orang tua itu memutuskan untuk istirahat di sisa malam itu. "Aku berharap kalian akan menemukan segempok uang dalam sebuah tas diikat di tengah kasur," kata anak lelaki Pak White, seraya mengucapkan selamat malam pada mereka, dan sesuatu yang mengerikan berjongkok di atas lemari pakaian, menatap saat kalian berusaha mengantongi uang haram itu. Kemudian, anak lelaki itu duduk sendirian di kegelapan, menatap api di perapian. Ia melihat wajah-wajah di kobaran api itu. Wajah yang terakhir sangat mengerikan, tampak seperti monyet, sehingga ia memandangnya dengan penuh ketakjuban.
sangat jelas, sehingga dengan gelak tawa yang tidak nyaman, ia terjerembab ke meja. Ia langsung mengambil segelas air yang kemudian ia lemparkan ke arah api. Kemudian ia mengambil kaki monyet di atas meja itu, dan dengan sedikit bergidik, ia mengusap tangannya pada pakaiannya, lalu pergi ke tempat tidurnya. Bersambung.